Yo, hey Ismail, so let's go. Alright. Sudah lama banget gua belum upload video guys ya. Sorry banget karena ya gua lagi refreshing, sekarang lagi jenuh aja. Dan tapi gua masih tetap lanjut live streaming teman-teman ya. Jadi tenang aja. Dan ya langsung aja kita akan obrolin race Singapore Grand Prix. Ini race terakhir sebelum kita masuk ke sekarang ya, kita lagi masuk ke Summer Break 2.0 atau mungkin Autumn Break atau apapun itu. Pokoknya kita sebulan lagi baru ada F1 teman-teman, 3 minggu lah lebih tepatnya. Jadi masih sangat lama. So obrolin Singapore Grand Prix. Semalam ada kejadian apa aja? Sebenarnya nggak banyak sih, kemarin merupakan balapan yang menurut gue terlalu monoton sebetulnya. Tapi ya, gue akan bahas sesingkat mungkin supaya videonya nggak terlalu panjang juga. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih, kita udah ke 34.000 subscriber teman-teman. Dan 35.000 next target kita. So ya, bantu gue subscribe. Thank you so much. Oke, ini aja. Kita akan langsung bahas Singapore Grand Prix. Oke, Singapore Grand Prix kemarin seperti yang kalian tahu merupakan mungkin bisa dibilang parade ya dalam tanda kutip. Selain Ferrari doang kayaknya kemarin yang charge ke depan, sama mungkin Perez enggak lah ya, Perez P10, jadi ya nggak terlalu charge banget ya. Mungkin Leclerc dong yang bener-bener charge sama Sainz ya, dari Sainz tapi terkena strategi yang bagus. Kalau Leclerc strateginya biasa, cuma dia yang perlahan-lahan melesat ke depan. Sisanya gua rasa tidak ada pergantian pemain yang cukup signifikan atau pergantian posisi yang cukup signifikan. Hülkenberg kemarin cukup oke, dia finish point, startnya juga bagus ya Hülkenberg kemarin di qualifying-nya. Jadi ya alhasil dia bisa dapat poin. Oke, kita mulai dari awal, yaitu adalah start yang ya lumayan apa nih bisa dibilang lumayan oke lah ya sebenarnya startnya. Norris kita lihat selalu jelek di start teman-teman. Kalau kalian ingat, Norris itu 5 kali pole, tapi dia selalu turn 1 atau lap 1 itu selalu kesalip teman-teman ya. Dan di Singapura kemarin membuktikan bahwa dia bisa juga mendapatkan start yang bagus. Jadi kalian bisa lihat cukup jauh ya, malah Max Verstappen yang hampir ke salip sama Hamilton teman-teman ya. Untungnya Norris cukup bagus startnya dan ya aman sampai akhir balapan. Literally dia di depan terus guys ya, tidak pernah ganti posisi even di pit stop sekalipun. Hampir Grand Slam cuma karena ada tim arji-barji, ada tim buga-buga yang tiba-tiba memberikan kejutan-kejutan di akhir balapan ya. Oke, jadi itu Lando Norris startnya bagus. Dan kalau kalian lihat di belakang sedikit teman-teman, kita punya 1, 2, 3, 4, 5 5 wide atau hampir 6 wide mungkin, tapi ya 5 lah ya, 5 jajar teman-teman ya. 5 wide into turn 1, ini gila banget. Ini Albon, ini Colapinto. Yang kemarin Albon protes ya, ini si Colapinto ngapain dive bomb gila banget. Padahal dive bombnya sebenarnya bagus sih teman-teman Colapinto kemarin ya. Kalau kalian lihat di sini Colapinto berhasil dive bomb nih. Ini Colapinto nih. Ini Albon cannot make the corner, tapi mungkin karena dia 5 wide juga, dan akhirnya yang dapat cornernya si Colapinto, dan Albon harus bail out keluar bersama ada Ferrari dan juga Alonso di sini harus bail out keluar teman-teman, dan harus rejoin di safety route. Di sebelah sini ada safety route-nya gitu. Jadi ya mereka Ferrari berdua tidak turun posisi, jadi masih aman. But ya kemarin balapannya mostly ditentukan di sini doang kalau menurut gua, karena kalian ingat sendiri kemarin Magnussen compare sama Alonso, compare sama kereta-keretaan sama Alonso dan Leclerc tidak berpindah-pindah posisi teman-teman ya. Jadi benar-benar stuck posisinya. Udah kemarin tuh gitu doang teman-teman, nggak ada perubahan yang signifikan yang bisa kita amati sebetulnya. Di luar Magnussen dan juga Albon yang mobilnya harus DNF gitu ya, masalah mesin. Udah ini startnya udah sebegitu start udah kayak Monaco lah ya, Monaco kurang lebih. Bedanya di sini ya masih oke lah, masih ada DRS 4 DRS ternyata tidak terlalu membantu juga teman-teman ya. Ditambahin DRS juga nggak terlalu membantu gitu. So
Ini lap 29 Lando Norris hampir crash teman-teman. Si tiba-tiba meleng gitu kan. Lihat, setirnya udah dibanting sebanting mungkin nih kalian kalau lihat nih. Ini udah kebalik nih setirnya. Jadi benar-benar Lando Norris kemarin hampir crash nih. Lihat, udah dibanting banget nih setir guys ya. Untung aja aman guys ya. Untung aman. Udah sih, momennya paling itu doang guys ya. Sisanya Ferrari nyalip, ya gue nggak masukin lah. Ntar kalian bilang terlalu banyak nih Ferrarinya, dan gue nggak masukin. Leclerc kalian bisa lihat di sini dia Leclerc dari P9 naik ke P5, Sainz dari P10 naik ke P7. Sisanya Hamilton dari P3 turun ke P6, Russell stay P4. Russell stay P4 ya. Terus Max Verstappen tetap P2, Norris P1. Jadi perubahan di top 10-nya cuma ada Perez, and then Leclerc dan Sainz ya, yang perubahannya cukup bagus. Dan ya, sisanya tidak ada perubahan. Dan Yuki Tsunoda sih yang hilang dari top 10 teman-teman ya. Yuki P12 di sini. Jadi sayang banget Yuki hilang dari top 10. Sisanya top 10-nya tidak berubah. Masih orang yang sama selain Perez doang yang tukeran sama Yuki. Tapi Perez pun cuma bisa, bayangin guys, Perez itu cuma bisa P10 dan dia tidak bisa mengejar Nico Hülkenberg di Haas guys. Jadi gua nggak tahu Red Bull ini, masalahnya tuh gini guys ya. Red Bull ini gua nggak tahu apakah Red Bull ini kenceng atau enggak sebetulnya. Karena ngelihat Max Verstappen itu kenceng banget gitu kan. Dia bisa sampai ke depan. Bisa, ya kemarin kita lihat memang tidak segila McLaren ya. McLaren emang gila banget, emang kenceng banget. Norris, Verstappen tetap masih 20 detikan lah gapnya sama Norris gitu kan. Tapi di belakangnya Verstappen juga jauh. Kalian kalau lihat di sini Piastri juga 20 detik nih ke Verstappen guys nih. Piastri kemarin yang Russell stay PM ya. Russell kesalip sama Piastri ya. Piastri masuk ke P3 juga podium. Jadi emang McLaren menurut gue emang mobilnya udah paling nomor 1 lah ya. Kalau kita simpulkan so far, terutama at least di Singapura kemarin, nomor 1 mobilnya. Jadi ya, kalau kita simpulkan memang superior lah McLaren. Dan Red Bull yang gue masih nggak tahu. Kalau kita lihat McLaren nih 1 sama 3 gitu kan. Piastri sama Norris 1 sama 3 masih dekat. Russell sama Hamilton 4 sama 6. Leclerc 5 sama 7 sama Sainz gitu kan. Nah ini 2 sama 10 guys. Jadi gue nggak tahu nih Red Bull ini kencang apa enggak sebetulnya gitu. Kita sumpah gue nggak bisa menyimpulkan dari ini ya, dari resultnya gitu. Kalau kita yang lain kan kita bisa simpulkan gitu. Oh McLaren nih nomor 1. Nomor 2 mungkin antara Red Bull, antara Mercedes atau Ferrari gitulah. Ya kan, kurang lebih gitu mereka. Karena ini kan emang posisinya mirip-mirip. Udah, nomor 3 harusnya nomor 2 nih Red Bull nih kalau kita hitung Verstappen di P2 gitu kan. Tapi lah ini P10 nih gitu kan. Jadi gue nggak tahu Red Bull ini udah bener apa belum, atau emang karena skillnya Max aja yang, kalau feeling gue emang skillnya Max yang bagus banget guys, yang bisa ngebawa gerobak lah istilahnya. Mungkin Red Bull sekarang kita udah bisa nobatkan sebagai gerobak kali ya kalau kita ngelihat Perez gitu. Jadi Verstappen yang emang bagus banget bisa ngebawa mobilnya, membawa Red Bull untuk bisa ke depan gitu. Untungnya Red Bull tuh punya Verstappen, yang mana Verstappen sekarang lagi terzolimi terus sama FIA. Dia bahkan bilang, gue kalau kayak gini udahlah, gue males, gue mau pensiun dini aja. Kalau nggak salah ada statement dia kayak gitu, teman-teman, coba kalian cek aja. Jadi benar-benar Verstappen udah muak sama F1 gitu, karena ya lucu aja cuma gara-gara dia bilang F word gitu dihukum gitu. Padahal kan ya dia udah gede gitu loh, masa sih dibatesin gitu kan. Jadi ya namanya sport gitu teman-teman ya. Ya mungkin, tapi ya gue sih ada di tengah-tengah ya. Kalau kemarin Max Verstappen, kalau itu sebuah broadcast yang live, mungkin menurut gue emang nggak boleh ngomong F word ya. Karena kan ya namanya tayangan live gitu kan, di mana-mana setahu gue nggak boleh gitu untuk ngomong-ngomong kasar gitu guys. Cuma kalau misalnya ngomong F-word di mobil, itu menurut gue nggak boleh dilarang. Karena pertama, F1 bisa mengedit apapun yang keluar dari radio. Kedua,
adrenalin ya. Namanya pembalap, namanya atlet, nggak mungkin lu batas-batasin ngomongannya gitu, karena dia kan lagi panas, apalagi di Singapura tuh panas banget kan guys. Kalian tahu sendiri Singapura kan pembalap-pembalap tuh selalu protes, selalu bilang bahwa Singapura itu merupakan track yang sangat demanding physically gitu. Yang mana mereka selalu pakai mandi-mandi es dulu gitu-gitu kan. Jadi yang membuat Singapura ini mungkin lebih membuat emosi kali ya. That's why mungkin lebih banyak kata-kata kasar yang keluar mungkin kemarin atau gimana, gue nggak tahu juga. Yang jelas aneh aja kalau misalnya di restrict sama Ben Sulayem. Tapi sekali lagi kalau misalnya itu di live TV, gue setuju, nggak boleh gitu kan, harus ditahan, terutama kalau pas wawancara gitu kan. Jadi mungkin itu yang concernnya Max Verstappen. Mungkin ya Max Verstappen tetap harus bisa tahu kalau misalnya di live TV jangan bilang kasar gitu sebisa mungkin gitu. Kalau misalnya nggak sengaja, at least biasanya kan orang-orang ada yang nggak sengaja gitu kan, kalau di wawancara gitu bilang kata-kata kasar terus dia bilang oh sorry. Pokoknya ada sorry-nya lah gitu. Karena mungkin kemarin Max Verstappen benar-benar biasa aja kali ya, jadi mungkin si bandnya kayak bro ini live TV mungkin gitu kali ya. Jadi buat ya gue nggak tahu, pokoknya intinya semoga masalah-masalah ini kan masalah kecil lah ya menurut gue, masalah-masalah kecil yang sepele lah, yang nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Semoga bisa terselesaikan dengan baik. Dan ini balapan sekarang sisa 6. Dan kemarin kita bahas masalah Ricciardo guys ya. Ricciardo yang tiba-tiba mendapatkan fastest lap gitu ya. Ricciardo tiba-tiba driver of the day dan fastest lap juga. Dan kemarin walaupun ini official belum keluar apa-apa, tapi dari gerak-gerik tim, dari gerak-gerik media, semuanya mengindikasikan bahwa Ricciardo akan keluar, dan balapan terakhirnya kemarin di Singapura gitu. Dan mulai Amerika sampai terakhir akan digantikan dengan Liam Lawson. Jadi ya Zak Brown sudah protes bahwa ini parah nih, seharusnya nggak boleh nih kalau misalnya beneran itu tim order dari Red Bull untuk membuat Ricciardo mendapatkan fastest lap gitu di akhir balapan. Zak Brown udah protes, tapi mungkin kayaknya Zak Brown bodo amat karena ya udahlah 1 poin doang. Kayaknya Zak Brown akan yakin bahwa Verstappen nggak bisa finish P2 terus di setiap balapan abis ini. Mungkin menurut Zak Brown seperti itu harusnya ya, karena ya ini kan sirkuit Singapura gitu, sirkuit yang kayak Monaco. Jadi mungkin Verstappen emang saking dia bagusnya aja, dia bisa keep the gap, keep the position gitu. Tapi nanti ketika tracknya kayak Kota, Meksiko, Brazil, gue yakin kalau memang mobilnya emang segerobak itu, maka Verstappen akan kesusahan teman-teman untuk bisa stay di depan gitu ya. Apalagi lawannya ada Mercedes, ada Ferrari juga yang nggak kaleng-kaleng gitu. Apalagi Ferrari sekarang udah cukup lumayan lah ya kalau kita lihat, walaupun nggak bagus-bagus amat, tapi ya at least udah better lah ya gitu. Jadi akan sedikit menyusahkan untuk Verstappen bisa keep up di atas, karena perhitungannya orang-orang ini agak lucu juga sih. Orang-orang berhitung bahwa gara-gara Ricciardo kemarin 1 poin diambil dari Lando Norris, itu akan membuat Norris dan Verstappen selisih nanti di akhir itu 1 poin. Kalau misalnya Norris dan Verstappen finish 1-2 sampai akhir balapan nanti, termasuk di sprint race gitu. Jadi perhitungannya orang-orang gitu guys. Kalau mereka 1-2 terus sampai akhir nanti, berarti Verstappen tetap akan juara dunia dengan selisih 1 poin. Gara-gara Ricciardo kemarin gitu. Ya kali bro, Norris sama Verstappen bisa 1-2 terus gitu. Kalau emang bisa sih ajaib ya guys ya. Kalau menurut gue sih enggak lah. Mungkin kayak sometimes yang P1 bukan Norris gitu. Mungkin Norris P2, Verstappen P3 atau P4 gitu. Kalau bayangan gue sih gitu sih. Gak mungkin F1 tahun ini soalnya bukan kayak tahunnya Verstappen yang menang terus tuh Verstappennya gitu kan. Gue yakin masih bisa Piastri yang menang, atau mungkin Ferrari, atau mungkin Mercedes gitu. Pasti ada satu yang harusnya Norris nggak di P1 gitu. Karena kalau kalian lihat kemarin di Baku, Piastri yang kencang gitu kan.
di Monza McLaren-nya nggak kenceng gitu kan. Ya maksudnya kenceng tapi terout ini ya, teroutsmart sama Ferrari gitu kan di Monza. Jadi pasti masih ada faktor-faktor yang bisa membuat Norris ini belum tentu bakalan stay P1 terus. Even Max Verstappen juga belum tentu bisa stay P2 terus, atau bahkan Max Verstappen bisa menang juga gitu kan. Ya kalau siapa tahu lagi hoki gitu kan. Jadi menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar teman-teman tentang Singapura ini kemarin. Sekali lagi ini nggak banyak yang bisa kita bahas. Colapinto bagus banget, gue sih suka banget Colapinto, nyetirnya bagus, dive bomb pertamanya berani banget dan berhasil clean gitu kan. Jadi sayang banget kalau Colapinto nggak ada di tahun depan, karena ya itu tadi guys, balapan cuma 20 guys, kursinya sempit. Bottas mungkin ya kalau bisa Stroll ya kalau gue bisa milih gitu. Tapi ya Stroll pegawai tetap guys ya, jadi nggak mungkin. Jadi sayang banget kalau Pinto, semoga dapat kursi soon. Aston Martin kalau memang niat tuh Stroll ganti sama Colapinto, gue yakin 100% akan jauh lebih baik guys ya. But ya nggak mungkin. Alright, itu aja, mungkin nggak usah terlalu panjang-panjang karena emang nggak banyak Singapura yang bisa kita bahas. Mungkin kalau misalnya ada yang miss, silakan aja kalian bahas di kolom komentar teman-teman. Nanti gue akan balas satu-satu. Jadi silakan, menurut kalian gimana skor dari Singapura Grand Prix ini? Nanti skor gue akan gue bilang di Turning Point Podcast aja. Harusnya besok tayang. Berarti ya, thank you so much. Itu aja hari ini dari gue. Jangan lupa tulis di kolom komentar menurut kalian gimana tentang Singapura kemarin. Dan ya, kita tinggal minggu libur habis ini teman-teman. Jadi chill, kita santai dulu. Mungkin gue akan banyakin konten juga untuk mengisi hari-hari kalian gitu ya. Jadi Bearman is back habis ini, tenang aja. And ya, I'll see you soon. Thank you so much. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bantu gue ke 50.000 subs dulu targetnya. Jadi step by step kita udah 34.000. Jadi thank you so much. And yeah, I'll see you in the next race or video by episode guys. Stay tuned. Keep strong, guys. Terima kasih.